Pemirsa, Prabowo Subianto kembali menegaskan pentingnya program makan siang bergizi untuk memerangi stunting atau pertumbuhan yang terhambat yang mempengaruhi 21,5% anak-anak di bawah umur 5 tahun. Untuk meredakan kekhawatiran akan anggaran, Prabowo telah membatasi pengeluaran tahun pertama sebesar 71 triliun rupiah untuk memastikan defisit fiskal tahunan tetap berada di bawah batas maksimum yang telah ditetapkan sebesar 3% dari PDB. Seperti inilah aktivitas Syakila Fitriani, anak perempuan seorang buruh harian lepas menjelang berangkat ke sekolah di rumahnya yang beratap genteng dan berdinding bambu di dataran tinggi Jawa Barat yang hijau. Siswi yang bercita-cita menjadi dokter ini mengatakan ia lebih bersemangat pergi ke sekolah akhir-akhir ini karena mendapat makan siang gratis. Karena senang aja, terus kayak dapat makanan bergizi, terus dapat susu sama buah-buahan. Jadinya ke sekolah tuh semangat. Sejak bulan Januari, anak berusia 11 tahun ini telah menjadi salah satu dari ribuan siswa yang menerima makan siang. Biasanya terdiri dari nasi dengan telur rebus berbumbu, sayuran tumis dan sekotak susu, serta sepotong melon. Itu suka, jadi makan suka, terus berat badan naik gitu, susu suka sekarang itu ini ibu, jadi nggak kayak yang dulu mah sayur jarang-jarang, nggak begitu mau lah gitu. Sekarang mah alhamdulillah mau susu minum alhamdulillah mau. Sekarang nggak kayak yang dulu mah jarang-jarang. Salah satu dapur umum di Kota Sukabumi memperkerjakan sekitar 50 orang sebagai juru masak, pemasok makanan, sopir, dan pencuci piring untuk menyiapkan 3.300 nampan makanan untuk 20 sekolah setiap harinya. Capaian yang bisa saya sampaikan dan saya bangga itu bahwasanya angka partisipasi dari siswa ke sekolah itu meningkat. Angka ketahanan tubuh, daya tahan tubuh dari siswa itu meningkat. Terus juga bisa menggerakkan roda ekonomi di wilayah sekitar sini. Kegiatan dimulai sebelum fajar, di mana makanan segar dibuat berdasarkan menu yang dirancang setiap bulan oleh ahli gizi bersertifikat untuk memaksimalkan penggunaan bahan-bahan yang bersumber secara lokal dengan anggaran Rp15.000 per orang. Khususnya di misal masalah internal, ibu bapak karyawan yang ada di sini mereka udah pasti bisa masak. Tapi apakah mereka bisa masak untuk masakan besar? Masakan banyak satu hari seangkat 3.000 porsi, berasnya 200 kilo, ayamnya kurang lebih di 300 kilo. Apakah bisa? Tantangan itu yang memang menjadi tantangan besar. Apakah bisa ibu bapak itu terbiasa menggunakan masker ketika masak, menggunakan sarung tangan, menggunakan hairnet, menggunakan celemek? Apakah mereka bisa? Karyawan sekolah membantu melacak bagaimana makanan mempengaruhi tinggi dan berat badan para siswa. Mereka adalah bagian dari program percontohan di provinsi ini yang bertujuan untuk memenuhi janji kampanye Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebuah upaya yang menelan biaya Rp435 miliar untuk memasok makanan bagi 83 juta anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Program ini telah menuai banyak kritik baik dari lembaga-lembaga pemerintah yang khawatir bahwa program ini akan membalikkan reputasi kehati-hatian fiskal Indonesia yang telah dibangun dengan susah payah, maupun dari pihak-pihak yang skeptis yang menunjukkan tantangan-tantangan dalam melayani 82 juta anak di negara yang terdiri atas 17.000 pulau ini. Masyarakat Indonesia yang beragam dan geografi yang bervariasi juga dapat menjadi tantangan untuk meluncurkan dapur umum secara nasional. Yang paling utama tantangannya tadi manajemen tata kelola, karena berbagai macam stakeholder itu terkait, dan itu baru dari proses bahan pangan sampai masak, belum lagi kalau misalnya impor begitu, artinya banyak sekali pihak yang terlibat, dan ketika pelaksanaannya pun itu harus tetap dimonitori, evaluasi. Artinya dengan konteks masyarakat yang sangat beragam, geografis juga yang sangat bervariasi, tidak mungkin bisa satu mekanisme program makan bergizi gratis ini ditetapkan untuk semua daerah. Para ahli juga mengatakan bahwa makanan yang lebih baik untuk anak-anak usia sekolah terlambat untuk mengatasi stunting yang membutuhkan solusi yang kompleks
mulai dari peningkatan sanitasi dan kebersihan hingga nutrisi yang lebih baik untuk para ibu. Jangan sampai UMKM yang terlibat dalam program ini justru malah impas atau bahkan rugi begitu, itu jangan sampai terjadi. Kemudian yang ketiga, jangan sampai juga ini justru mendorong impor yang besar-besaran. Nah, ini juga yang harus dihindari, karena tentu tadi harapannya ini justru bisa mendorong sektor pertanian lokal, jangan sampai ini justru mendorong impor besar-besaran. Kira-kira tiga itu yang harus diberi catatan dan yang tidak boleh saya kira untuk ditolerir ke depannya. Nasi itu seperempat itu sayur. Sebelum pelantikan tanggal 20 Oktober ke depan harus benar-benar dilihat evaluasinya selama pilot project ini bagaimana, sehingga ketika benar-benar dilaksanakan secara masif ke sekitar 15 juta ya penduduk tahun 2020, juta siswa tahun 2025 itu benar-benar sudah bagus begitu, karena sudah ada pilot projectnya selama beberapa bulan ke belakang. Namun terlepas dari kritik tersebut, para pendukung program ini mengatakan bahwa program ini dapat memberikan insentif kepada orang tua yang berpenghasilan rendah agar anak-anak mereka tetap bersekolah lebih lama, alih-alih membuat mereka memasuki dunia kerja lebih cepat. NTV melaporkan.